Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik. Segala dan abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita takkan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan pada tempat kita masing-masing. Kita terpanggil olehnya untuk memuji kasih setianya yang selalu baru untuk kita. Sungguh kami sudah mendengar panggilan-Mu Tuhan untuk memuji kasih setia-Mu. Ini kami datang hendak memuji Tuhan. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian baginya. Berilah hormat kepadanya, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagimulah segala hormat dan pujian, sejak dari permulaan hingga selama-lamanya. Semakin berat beban yang kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari tetap berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemi COVID-19. Seperti topik minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh. Marilah kita bersama-sama dan bersatu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 588 ayat 1 sampai ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115. Pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114.
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 183. Menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dari Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membacanya secara bergantian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik.
halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 1 Agustus 2021. Topik minggu memelihara kesatuan roh, mangaradoti hasadaun ni toddi. Warta jemaat. Pertama, penghentian sementara ibadah tatap muka di gereja. Sehubungan peraturan PPKM di Kota Medan yang diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021, di mana kegiatan peribadatan tatap muka ditiadakan. Hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kita masih beribadah di rumah masing-masing melalui kertas acara dan rekaman YouTube. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Kita dapat beribadah bersama-sama di gereja kita ini. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini menjadi anggota jemaat baru di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Sunggul Situmorang SH, Ibu Femik Tresian Rojeline Boru Sihombing SH, pindah dari HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Bawang 4 nomor 24 WIK 6. Ketiga, pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2024, majelis telah melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus kepada Ibu Renta Boru Pardiri dari Jalan Nyiur 9 nomor 13 WIK 2. Peserta perjamuan kudus jemaat INA 6 orang, jumlah 6 orang. Keempat, anggota jemaat meninggal dunia. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Rudol Maringan Tua Simorangkir Opu Olivia Doli, tutup usia 63 tahun 9 bulan, suami dari Ibu Ratina Maria Boru Rumapea dari Jalan Jahe 7 nomor 21 WIK 11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 telah meninggal dunia Nyonya J. Bakara Nurmina Boru Rumahorbo, tutup usia 76 tahun 2 bulan, dari Jalan Bawang 3 nomor 8 WIK 6. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Kena hukum siasat gereja atau RPP. Mulai minggu ini tanggal 1 Agustus 2021 dikenakan hukum siasat gereja kepada Melanton Sitorus dari Jalan Tembakau 16 nomor 48 WIK 17 karena melangsungkan perkawinan secara tidak sah kepada perempuan lain dengan meninggalkan istri yang sah dan anak-anaknya. Keenam, pelaksanaan sakramen baptisan kudus ditunda. Sehubungan pembatasan kegiatan PPKM di Medan masih berlanjut sampai tanggal 2 Agustus 2021, di mana jadwal pelaksanaan sakramen baptisan kudus di HKBP Perumnas Simalingkar seharusnya tanggal 1 Agustus 2021. Dengan ini terpaksa harus ditunda jadwal pelaksanaannya dan akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan melalui warta gereja. Pelayanan doa. Gereja HKBP Perumnas Simalingkar
akan mengadakan pelayanan doa bersama untuk jemaat yang sakit melalui Zoom yang akan dilayani oleh Parhalado full timer atau Pangula Nagotiki bersama seksi sending dan tim doa yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16 atau jam 4 sore. Zoom perdana telah terlaksana yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Zoom ini bisa diikuti oleh semua jemaat yang sakit dan keluarga. Link Zoom akan dikirimkan melalui WA grup Parhalado dan diteruskan ke WA grup setiap week oleh Parhalado Week. Demikian untuk dapat diikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ralat warta anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, pada halaman 1.2 tertulis, Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Seharusnya Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Demikianlah warta jemaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, pada hari ini hari yang Kau kuduskan, kami bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan melalui kebaktian kami di rumah masing-masing. Untuk itu Tuhan, terimalah persekutuan kami. Datanglah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan warta jemaat di tengah-tengah gerejamu. Tuhan, pada hari ini telah tambah jemaat di tengah-tengah gerejamu HKBP Perumnas Malingkar, yaitu Bapak Sungkul Situmorang dengan Femi Boru Sihombing. Tuhan, biarlah mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di tengah-tengah gereja kami dan dapat mengikuti segala kegiatan gereja HKBP Perumnas Malingkar dengan sukacita. Berkatilah keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka tetap tumbuh dalam iman, memuji memuliakan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, demikian Tuhan telah dilaksanakan perjamuan kudus kepada Ibu Renata Boru Pardede yang sedang sakit stroke saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kepadanya ketabahan agar kiranya melalui perjamuan kudus yang telah dilaksanakan gerejamu Tuhan, menjadi kekuatan bagi ibu kami yang sedang sakit, dan dia dapat selalu memuji memuliakan Tuhan walaupun tubuhnya sedang lemah. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, pada minggu ini Tuhan, jemaat HKBP Perumnas Malingkar ada 2 orang meninggal dunia, yaitu Bapak Rudol Simorangkir, keluarga Ibu Retina Boru Rumapea, yaitu Olivia Doli. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah penghiburan kepada keluarga Ibu Retina Boru Rumapea, agar kepergian suaminya Tuhan tidak membuat duka yang mendalam dalam kehidupan inak kami. Demikian juga Tuhan, anak-anak dan keluarganya, berikan penghiburan dan berikan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan akan bertemu di tempat yang Kau persiapkan. Demikian juga Tuhan, kepergian Nyonya Bakara Boru Rumah Horbo. Tuhan, tolong Tuhan keluarga ini yang sudah berduka atas kepergian Inang Nyonya Bakara Boru Rumah Horbo.
Dan demikian juga Tuhan, saat ini anaknya juga sedang dalam perawatan sakit COVID di rumah sakit. Tuhan berikanlah penghiburan kepada keluarga Nyonya Bakara Boru Mahorbo, supaya mereka Tuhan dapat terhibur walaupun dalam keadaan berduka. Dan anaknya yang sedang sakit Tuhan di rumah sakit, kami mohon kepadamu Tuhan, berikan juga kesembuhan. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Untuk itu Tuhan, gerejamu HKBP Perumnas Simalingkar mulai minggu ini Tuhan telah melakukan doa bersama melalui Zoom yang dilaksanakan oleh Parhalado Nagotiki dan Seksi Sendi. Tuhan, bukakan hati jemaatmu yang sedang sakit, supaya mereka juga mengikuti doa via Zoom. Dan terima Tuhan doa-doa kami, agar saudara-saudara kami yang sedang keadaan sakit dapat mempunyai pengharapan, dan saudara kami yang sedang menderita dapat mendapatkan penghiburan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, begitu banyak Tuhan jemaatmu yang saat ini sakit oleh akibat COVID-19, yaitu Nyonya Erma Nurung Boru Dadap dari Jalan Karet 14 nomor 15 WIK 1, isolasi mandiri di rumah. P. Sihombing dari Jalan Karet 11 nomor 2 WIK 1, isolasi mandiri di rumah. Bungaran Sihombing dari Jalan Karet 11 nomor 2, isolasi mandiri di rumah. Ica Boru Sihombing dari Jalan Karet 11 nomor 2, isolasi mandiri di rumah. Insinyur N. Simatupang dari Jalan Merica Raya nomor 27 WIK 4, isolasi mandiri di rumah sakit di Binakasi. Insinyur T. Boru Sitepu dari Jalan Merica Raya nomor 27 WIK 14, isolasi di rumah sakit Binakasi. Nyonya Togatoro Boru Tamba Jalan Coklat 2 nomor 17 WIK 13, isolasi mandiri di rumah. Jerry Tamba Jalan Coklat 2 nomor 7 WIK 13, isolasi mandiri di rumah. Jessica Rabella Marpaung dari Jalan Tembakau 16 nomor 30 WIK 17, isolasi mandiri di rumah. Amang Sintua Profesor Asia Gian, Inang Nyonya Profesor Asia Gian Boru Simajuntak, dan anak kami Alex Siagian, isolasi mandiri di rumah. Tuhan, begitu banyak Tuhan jemaat kami pada minggu ini terkapar oleh COVID-19. Tolong Tuhan, memang penyakit ini saat ini menjadi persoalan yang utama di dunia ini, juga di tengah-tengah negara kami. Tuhan, kami mohon saudara-saudara kami ini yang sedang sakit COVID, berikan Tuhan kesembuhan kepada mereka. Tunjukkan Tuhan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu Tuhan, jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang sudah dibacakan nama-namanya melalui warta jemaat ini, dan juga yang tidak kami ketahui mereka juga sakit COVID, kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu, sehingga Tuhan saudara-saudara kami yang sembuh dapat memuji memuliakan Tuhan dan memberikan dan dapat menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, demikian juga Nyonya Sihombing Erebur Hutagaul dari Jalan Karet 11 nomor 2 W1 Opname di Rumah Sakit Adam Malik. HM Sregar dari Perumahan Simalingkar Raya Residen W10 operasi apendemik dan Opname di Rumah Sakit Murni Teguh. M. Hutahayan dari Jalan Rotan nomor 38 WIK 12 penyakit saraf terjepit dirawat di rumah.
Nyonya Sinambela Boru Siregar Opudelon dari W12 demam dan batuk dirawat di rumah. Mereka juga Tuhan berikan kesembuhan. Melalui kesembuhan mereka Tuhan, mereka dapat bersukacita dan kami dapat bersama-sama memuji kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan Amang Ha Huta Barat dari Jalan Bawang Raya juga saat ini dirawat di rumah. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar doa-doa kami, sehingga kami Tuhan dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon juga kepada-Mu Tuhan, berikanlah kemampuan bagi orang-orang yang Tuhan urapi untuk dapat menemukan pengobatan yang canggih untuk kesembuhan penyakit COVID-19 dan menghilangkan COVID-19 dari dunia ini, terlebih-lebih dari negara Indonesia. Ya Tuhan, berikan juga kemampuan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, di dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 ini Tuhan. Tuhanlah yang menolongnya. Jauhkan Tuhan orang-orang yang ingin mengganggu segala kebijakannya untuk kesenangan mereka Tuhan, dan memanfaatkan COVID ini menjadi keuntungan mereka. Tuhan, jauhkan mereka Tuhan. Berikan rasa takut kepada orang-orang yang memanfaatkan keadaan COVID-19 menjadi kebutuhan mereka. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, segala permohonan kami Tuhan akan dengarkan. Dan saat sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mampukan Tuhan hamba-Mu, berikan Roh Kudus Tuhan, supaya hamba-Mu Inang Bibel Pro dapat menyampaikan firman-Mu dengan sukacita, dan firman itu menjadi makanan rohani bagi kami jemaat yang mendengarkannya. Tuhan, kami menyadari begitu banyak Tuhan dosa pelanggaran kami. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya kami Tuhan selalu suci menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini, di mana kami dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan.
Berkatilah Tuhan persekutuan kami pada hari ini. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan roh hikmat, agar senantiasa kami mampu mengetahui akan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman itu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini yaitu memelihara kesatuan roh. Inilah yang mau dinyatakan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat di Efesus dan juga dalam hidup kita sekarang ini. Saudara, jika kita melihat dalam nats ini, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat dan tidak cukup hanya dengan doktrin dan doa, tetapi perlu ada nasihat-nasihat yang luar biasa, di mana Paulus memulainya dengan cara yang tidak lazim. Begini dia katakan, sebab itu aku menasehatkan kamu. Lalu ia menerangkan jati dirinya, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan. Kita tahu bahwa Paulus banyak mengalami hal yang sulit, mengalami penderitaan dalam tugas pelayanan, namun ia tidak pernah menyerah. Ia tetap setia melakukan pelayanan itu. Itulah sebabnya dalam memberi nasihat, Paulus tidak malu memberitahukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Di sini Paulus ingin agar jemaat di Efesus memenuhi sesuatu hidup dengan baik, bukan karena Paulus, tetapi karena sesuatu yang lebih mulia, yaitu panggilan. Barangkali Bapak Ibu juga demikian saat menasehati anak-anak, agar anak itu benar-benar menghargai dan melakukan itu dalam hidupnya, agar kelak tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang tuanya. Saudara-saudara, orang Kristen yang hidup dalam Kristus hendaknya hidupnya sesuai dengan panggilan, mampu menunjukkan sifat karakter yang Tuhan inginkan, serta hidup dalam kesatuan sehingga menampakkan keindahan persekutuan umat Tuhan. Ada beberapa sifat yang dapat mewarnai kehidupan kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan itu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yakni yang pertama,
hendaklah kita senantiasa hidup dalam rendah hati. Kerendahan hati adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, lebih hebat, serta dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dapat kita lihat di Filipi 2 ayat 6 dan 9. Tanda orang yang rendah hati, ia berani mengakui kesalahannya, mau belajar dan diajar. Oleh sebab itu, tetaplah memiliki sifat rendah hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Yang kedua yakni lemah lembut. Saudara, lemah lembut adalah karakter pribadi seseorang yang istimewa, di mana orang yang lemah lembut bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan tanpa melampiaskan kejengkelannya terhadap orang lain. Banyak masalah yang dapat membuat seseorang jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan lepas kendali. Akan tetapi sebagai orang yang percaya, yang memiliki sifat lemah lembut, hendaknya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang lain, terlebih bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah harapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, agar mereka memiliki sifat lemah lembut. Orang yang memiliki lemah lembut bagaikan memakai perhiasan batiniah yang mahal harganya dan yang sangat berharga di mata Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 4. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Yang ketiga adalah kesabaran atau sabar. Kita harus melatih diri dalam kesabaran. Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman. Saat kita diperhadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, adakah kita memiliki kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran dan berpaling dari Tuhan mencari pertolongan orang lain? Kesabaran adalah salah satu buah dari roh yang harus dimiliki oleh orang percaya. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Menanti sesuatu yang tidak diharapkan terkadang sangat menjenuhkan, membutuhkan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu kita harus melatih diri sebagaimana menjadi orang yang sabar di segala sesuatu, dalam segala situasi. Sebagai orang yang percaya, ia akan sabar menantikan pertolongan Tuhan dan tekun di dalam doa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Yang keempat, saling mengasihi diwujudkan dalam hal saling membantu dan menolong. Saudara, ketika kita hendak membantu, menolong seseorang, biarlah itu didasari oleh kasih agape, kasih yang daripada Tuhan, dan kasih yang tidak menuntut balasan. Terlebih di saat ini, mari kita menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika kita saling membantu, itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Sebagai orang yang percaya, yang memiliki kasih, kita harus dapat berbuat sesuatu terhadap orang yang benar-benar membutuhkan
terlebih di masa COVID-19 ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang harus isolasi mandiri di rumah. Marilah kita membuka keran berkat, memberikan sedikit, dan yang sedikit itu sangat berarti dan sangat tertolong di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita semua boleh bersyukur bersama-sama di dalam Tuhan, karena kita telah hidup di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menginginkan agar orang yang percaya itu hendaknya berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan itu telah ada karena orang yang percaya telah diikat oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa di dalam semua. Dapat kita lihat di ayat 3 sampai ayat 6. Di sini kita melihat suatu hubungan yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan karena kita sudah disatukan di dalam Yesus Kristus. Kesatuan ini mencerminkan adanya kasih. Inilah yang membuat kerinduan seseorang untuk datang kepada Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Hendaknya kita memelihara kesatuan. Jika kesatuan itu tercipta, maka kecil kemungkinan terjadi perselisihan, perpecahan, pertengkaran. Marilah kita bersama-sama memelihara dan membangun kesatuan itu di dalam persekutuan kita mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tadi berusaha untuk menjalin, memelihara, membangun persatuan itu, kita juga diingatkan bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya, Tuhan telah memberikan kasih karunia. Tuhan telah memberikan berbagai rupa-rupa karunia di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi meskipun itu berbeda-beda, tetapi dapat saling menopang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Paulus mengatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda, yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Di mana karunia itu adalah, jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah ia bernubuat. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Dan jika karunia itu untuk menasehati, baiklah ia juga menasehati. Jangan menyimpang dari karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Sering sekali di dalam kehidupan umat manusia seperti itu. Dia diberikan karunia untuk menasehati, tetapi itu tidak dia pakai untuk menasehati, tetapi justru kepada yang lain. Di sini Tuhan telah menetapkan karunia yang ada pada kita, maka itu harus kita pakai sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita punya karunia untuk bernyanyi, hendaklah kita bernyanyi. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, terimalah karunia itu dan lakukanlah di dalam kehidupan kita. Intinya, dalam kesatuan di dalam Yesus Kristus, kita perlu saling melengkapi
di antara satu dengan yang lain melalui karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita pada saat ini? Yang pertama, marilah kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesabaran, lemah lembut, dan saling mengasihi di dalam kehidupan kita ini. Jika ini telah kita miliki, maka kita mampu menciptakan kebersamaan itu dan membangun kesatuan itu, sehingga kerukunan kita di dalam persekutuan sangat indah. Kita boleh bersuka cita dan Tuhan pun senang melihat persekutuan kita, karena kita jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, marilah kita saling menopang, saling membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena wujud kasih itu adalah harus berbuah dan melakukan itu bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang ketiga, marilah kita saling mendekatkan diri kepada Tuhan, terlebih di masa pandemi saat ini, yang mungkin membuat sebahagian orang khawatir dan takut menjalani kehidupan ini. Untuk itu, berserahlah kepada Tuhan dan tetaplah berdoa kepadanya. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan setia melindungi kita dan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini dan juga melakukan aktivitas kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami telah mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami sebagai orang yang telah Engkau tebus benar-benar memiliki sifat karakter sebagaimana yang Tuhan firmankan. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling membangun untuk satu kesatuan di dalam persekutuan kami. Kalaupun kami menjalani berbagai persoalan kehidupan pada saat ini Tuhan, ajari kami untuk tetap sabar dan setia bersekutu denganmu, karena kami tahu Engkau mampu menyelesaikan segala persoalan, segala pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang lemah lembut, sehingga kami dapat mengutarakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan Perumnas Simalingkar ini yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dengarkanlah Tuhan setiap doa permohonan mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kuatkanlah orang yang lemah. Hiburkanlah orang yang berduka. Sembuhkanlah yang mengalami sakit penyakit saat ini. Engkau jamah Tuhan mereka. Engkau pulihkan mereka Yesus. Bapa di surga, berkati juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di HKBP Perumnas Simalingkar ini, dan juga para amang inang parhaladu kami yang melayani di setiap week. Biarlah mereka Tuhan tetap bersuka cita melayani jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan juga dapat bersuka cita
melalui setiap pelayanan dari hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kidung pujian buku ND nomor 140 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih kita itu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oleh karena itu, marilah bersama-sama memelihara kesatuan roh. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam kasih, karena itulah panggilan-Mu. Kita telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan panggilannya. Ya Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, agar nyata kedamaian di dunia ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, sampai saat ini kita masih melakukan ibadah di setiap rumah kita. Marilah kita dengan tekun memakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar badai ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah kembali di gereja sebagaimana yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.